Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Sofiatun. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 5 yang beranggotakan akan membahas mengenai logika induktif, logika deduktif, dan hukum dasar logika. Apa itu logika? Ditinjau dari segi kata, makna kata logika adalah kata dari logos yang berarti pengertian, atau pemikiran, atau ilmu. Sedangkan ditinjau dari makna esensialnya, maka logika adalah cabang dari filsafat ilmu pengetahuan dan logika, yang juga merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kerangka berpikir filsafat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka logika merupakan bagian yang sangat penting atau mendasar dalam studi filsafat ilmu pengetahuan. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Pemakaian logika induktif ini berbahaya karena bisa terjadi terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berlaku umum, sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai. Selain itu pula, kemungkinan premis yang digunakan kurang memenuhi kaedah-kaedah ilmiah. Kemudian, ciri logika induktif antara lain yang pertama sintesis, yaitu kesimpulan ditarik dengan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis-premis. Yang kedua, general. Kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Yang ketiga, a posteriori, atau kasus-kasus yang dijadikan landasan argumentasi merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak. Ada aspek probabilitas. Secara umum, logika induktif sulit untuk dibuktikan kebenarannya atau kerayabelannya. Dilihat dari ciri-cirinya, sebagai contoh, strong induktif atau induktif kuat. Besi, logam, apabila dipanaskan memuai. Perunggu atau logam apabila dipanaskan memuai. Perak atau logam apabila dipanaskan akan memuai. Jadi, logam, besi, perunggu, perak apabila dipanaskan akan memuai. Buktinya sangat kuat. Hampir semua besi, logam apabila dipanaskan akan memuai. Weak induktif atau induktif lemah. Apel di toko A rasanya manis, apel di toko B rasanya manis, apel di toko C rasanya manis. Buktinya lemah. Tidak semua apel rasanya manis, karena ada juga apel yang rasanya masam. Dari contoh di atas, antara strong induktif dan weak induktif bisa diambil kesimpulan bahwa logika induktif bisa menjadi reliable ketika kebanyakan orang sudah pernah mengalaminya sendiri atau menurut pendapat kebanyakan orang secara global. Logika deduktif. Pengertian logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih dan sehat. Dalam kajian logika deduktif, secara umum macam-macam definisi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama definisi nominalis, yang kedua definisi realis, dan yang ketiga adalah definisi praktis. Definisi nominalis yaitu definisi yang menjelaskan sebuah istilah. Definisi nominalis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, definisi sinonim, yaitu penjelasan dengan memberi arti persamaan dari istilah yang didefinisikan. Contohnya, sawah ladang adalah lahan pertanian yang terbuka. Contoh kedua adalah universitas adalah lembaga pendidikan tinggi tempat mendidik mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, definisi simbolik, yaitu penjelasan dengan memberikan persamaan dari istilah berbentuk simbol-simbol. Contoh, pengertian kata filsafat berasal dari
bahasa Yunani terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Definisi realis yaitu penjelasan tentang sesuatu atau hal yang ditandai oleh suatu istilah. Definisi realis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, definisi esensial, yaitu penjelasan dengan cara menguraikan bagian penting atau mendasar tentang sesuatu hal yang didefinisikan. Contohnya, definisi manusia adalah makhluk yang mempunyai unsur jasad, jiwa, dan ruh. Dan yang contoh kedua, definisi nilai adalah sesuatu yang diagungkan atau dijadikan pedoman hidup. Untuk yang kedua, definisi deskriptif yaitu penjelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sesuatu yang didefinisikan. Contohnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang terakhir, definisi praktis, yaitu penjelasan tentang sesuatu istilah atau kata dari segi manfaat dan tujuan yang hendak dicapai. Contohnya, 1. Filsafat adalah pemikiran secara kritis, secara logis, sistematis, rasional, mendalam, dan menyeluruh untuk mencari hakikat kebenaran. Contoh kedua, universitas atau institut adalah lembaga pendidikan tinggi untuk mendidik mahasiswa untuk mencetak sarjana yang berkualitas yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat. Ciri-ciri logika deduktif adalah 1. Analitis. Kesimpulan daya tarik hanya untuk menganalisis prosesi-prosesi atau premis-premis yang sudah ada. Yang kedua, tautologis, yaitu kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat yang sudah terkandung di dalam premis-premisnya. Yang ketiga, apipori, yaitu kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau operasi kampus. Logika deduktif bisa berbahaya apabila salah dalam mengambil atau menyusun kesimpulan. Sebagai contoh, pasir adalah material sungai. Premis major. Lempung adalah material dasar sungai. Premis minor. Lempung adalah pasir, yaitu kesimpulan. Kesalahan ini sering terjadi karena menganggap kata adalah berarti sama dengan. Perlu diingat bahwa kata adalah tidak selalu berarti sama dengan. Istilah logika pertama kali ditemukan oleh Zeno. Logika dapat berarti suatu pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Tapi biasanya dilihat sebagai sebuah studi tentang struktur atau susunan pembahasan rasional. Logika merupakan cabang filsafat yang mempelajari, menyelidiki proses atau cara berpikir yang benar, yang sehat, dan patokan mana yang mesti dipatuhi agar pernyataan yang diambil adalah sah. Dalam logika ada 4 hukum dasar logika. 4 hukum dasar logika itu disebut juga postulat-postulat universal semua penalaran. Keempat hukum dasar logika adalah hukum identitas, kontradiksi, tiada jalan tengah, dan cukup alasan. Hukum identitas menyebutkan bahwa sesuatu adalah sama atau identik dengan dirinya sendiri. Menurut hukum ini, A adalah A dan bukan yang lainnya. Contoh lain hukum ini, korupsi adalah korupsi. Hukum kontradiksi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu. Contoh dari hukum ini adalah bahwa pada saat yang sama tidak dapat memiliki sifat jelek sekaligus sifat yang indah. Ada 4 hukum dasar dalam logika yang disebutkan oleh John Stuart Mill. Disebut sebagai postulat-postulat universal semua penalaran, dan oleh Friedrich Uberweg disebut sebagai aksioma inferensi. 3 dari keempat hukum dasar itu dirumuskan oleh Aristoteles, sedangkan yang satu lagi ditambahkan kemudian oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Keempat hukum dasar itu adalah
Yang pertama, hukum identitas atau law of identity, yang menegaskan bahwa sesuatu itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi atau law of contradiction, yang menyatakan bahwa sesuatu pada waktu yang sama tidak dapat sekaligus memiliki sifat tertentu dan juga tidak memiliki sifat tertentu itu. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah atau law of excluded middle, yang mengungkapkan bahwa sesuatu itu pasti memiliki suatu sifat tertentu atau tidak memiliki sifat tertentu itu dan tidak ada kemungkinan lain. Yang keempat, hukum cukup alasan atau law of sufficient reason, yang menjelaskan bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum ini ialah pelengkap hukum identitas. Jadi, kesimpulannya adalah demikianlah pemaparan materi makalah yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.